Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di bawah tapawan terkejut Cu Kuangseng dan kakaknya, air kolam mulai melonjak dan kemudian dengan cepat surut menjadi sangat cepat. Sepertinya telah tertelan oleh sesuatu. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, air kolam yang semula gelap telah hilang seluruhnya, memperlihatkan dasar mulus yang menghitam. Cu Kuangseng melihat ke dasar kolam dan melihat ular emas bersendawa puas, lalu terbang ke arahnya. Si kecil ini benar-benar meminum semua air di kolam. Hingga saat ini, dia merasa tidak percaya. Bagaimanapun dia telah melihat keadaan aneh dari genangan air yang gelap itu. Dan bahkan jika dia menyentuh sedikit pun, hasilnya tidak akan terlalu bagus. Namun, kini seluruh genangan air gelap itu diminum oleh ular emas seukuran telapak tangan ini. Di matanya yang terkejut, ular emas itu mengambil inisiatif untuk terbang ke ruang pemanggilan tanpa desakan lalu tertidur. Sepertinya ia bermaksud untuk menyerap dan memurnikan air kolam sepenuhnya. Julier di sampingnya juga tampak terkejut. Mendengar ini, Cu Kuangseng menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengambil kembali ruang pemanggilan, mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Tanpa halangan air kolam, keduanya memasuki pintu perunggu berlumut itu dengan sangat mulus. Cu Kuangseng melambaikan lengan bajunya dan angin kencang menerpa pintu. Pintu perunggu yang semula tertutup tiba-tiba terbuka perlahan, dan nafas dingin yang kuat keluar. Orang-orang itu memang sudah lama datang. Setelah melihat ke pintu perunggu, dia melihat beberapa jejak kaki di koridor yang luas. Ayo pergi. Cu Kuangseng melambaikan tangannya dan masuk terlebih dahulu. Setelah itu, Julier mengikutinya dari dekat. Berjalan di koridor, lingkungan yang sekitar benar-benar sunyi, kecuali suara air yang menetes dari waktu ke waktu, yang membuat hati semua orang merinding. Jejak kakinya menghilang. Cu Kuangseng mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Ekspresinya sedikit berubah, karena dia menemukan tidak ada jejak di depannya. Seharusnya itu telah dihapus dengan sengaja, kata Julier pelan. Mendengar ini, Cu Kuangseng mengerutkan kening. Dilihat dari kehati-hatian orang-orang ini, mereka seperti tahu harta apa yang tersembunyi di dalamnya. Saat hendak menjelajah bagian depan, tiba-tiba dia mencium aroma samar. Aroma ini sangat ringan. Jika dia tidak memiliki indera penciuman yang tajam, akan mudah untuk mengabaikannya. Pergi dan lihat, mata Cu Kuangseng tiba-tiba bersinar. Dia bergegas menuju ke tempat itu. Berdasarkan pengalamannya, pil mujarab yang dapat mengeluarkan aroma selembut itu pasti merupakan pil mujarab dengan kualitas yang luar biasa. Melihat ini, Julier mengikuti dengan penasaran. Mereka berdua berjalan dengan cara berkelok-kelok, dan akhirnya dibantu oleh aroma samar, mereka sampai di sebuah kamar batu. Pintu kamar batu tertutup rapat, dan aroma ramuan memenuhi udara, membuat orang menjadi mabuk. Cu Kuangseng mundur beberapa langkah, menepuk telapak tangannya ke udara, dan hembusan angin palem keluar dengan menghantam pintu. Ada getaran di sekeliling, dan kemudian pintu yang tertutup itu perlahan terbuka kedua sisi. Saat pintunya terbuka, panah tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Kecepatan anak panah tajam ini secepat kilat, dan ujung panah itu memancarkan cahaya gelap yang terlihat seperti dilapisi semacam zat beracun. Cahaya biru es meraung membekukan anak panah tajam secara langsung, lalu jatuh dengan lemah berubah menjadi pecahan es. Anak panah tajam itu sepertinya tidak ada habisnya.
menembak satu demi satu. Namun karena terhalang udara dingin, semuanya membeku dan kemudian retak. Setelah beberapa menit, semuanya kembali tenang, dan aliran panah tajam telah menghilang. Chu Guangsheng menarik napas dalam-dalam. Otot-ototnya menegang, dan kemudian dia berjalan dengan ke kamar batu sedikit demi sedikit. Tidak lama setelah dia melangkah ke dalam kamar batu, penglihatannya tiba-tiba bersinar, dan kemudian dia tertegun. Pasalnya, yang tampak di hadapannya adalah dua tumpukan bukit setinggi satu orang. Bukit-bukit ini hanya berdiri dari ramuan. Sangat banyak. Chu Guangsheng terkejut, meski kualitas ramuan ini tidak tinggi, namun kuantitasnya cukup membuat orang pingsan. Namun, tatapan tidak terlalu lama, melainkan beralih ke rak batu di sampingnya. Di sana dia melihat lusinan kotak hitam, dan aroma samar menyebar, yang menyegarkan. Pil ini, wajah Chu Guangsheng dipenuhi kegembiraan. Dia melambaikan lengan bajunya dan membuka kotak itu satu persatu. Segera dia melihat pil yang bulat seperti mutiara. Semuanya adalah pil tingkat 3, dia berkata dengan kaget. Dan tingkat tertinggi di antara mereka bahkan lebih dekat dengan pil tingkat tinggi tingkat ketiga. Ini adalah Chu Guangsheng melihat ke arah bagian terdalam dari ruang batu, di mana terdapat platform batu yang tertutup debu. Di atas platform batu tersebut terdapat sebuah kotak kayu dengan bentuk yang sederhana. Dia ragu-ragu sejenak lalu berjalan mendekat. Ketika dia mendekati kotak kayu itu, aroma yang sangat kaya memenuhi udara dari celah di dalam kotak kayu itu. Aroma pil yang kuat. Chu Guangsheng langsung terkejut. Kemudian dia membuka kotak kayu itu dengan melihat pil bulat dan cerah ya seperti mata naga. Pada ramuan tersebut terdapat garis-garis misterius yang terjalin, menyerupai hubungan teratai yang sedang mekar. Ini adalah pil HT teratai. Mata Chu Guangsheng berfokus, dan ini adalah ekspresi ekstasi di matanya. Di sini, dia tiba-tiba menemukan benda aneh. Yang disebut pil jantung teratai ini adalah ramuan bermutu tinggi tingkat 3, yang dimurnikan dari biji hati teratai. Pil ini mengandung kekuatan yang sangat aneh. Kekuatan semacam ini tidak banyak berpengaruh pada praktisi biasa. Namun, bagi para alkemis, ini memiliki efek magis dalam meningkatkan kekuatan mental. Setelah dikonsumsi, dapat meningkatkan pengembangan kekuatan mentalnya. Sungguh bagus. Chu Guangsheng menjilat bibirnya dan menyimpan pil teratai. Berikan ini pada saudari. Dia melihat lusinan pil lainnya. Sebagai seorang alkemis, dia bisa menyempurnakan pil ini selama dia mempunyai waktu. Guangsheng, lihat cepat. Saat dia sedang menyimpan lusinan pil kelas 3, sebuah suara gembira tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, Chu Guangsheng buru-buru berjalan dan melihat setumpuk benda perak di ruangan samping sebelah kiri. Batu luar angkasa, dia berkata dengan heran. Ada banyak sekali batu luar angkasa di sini. Menurut perkiraannya, jumlah batu luar angkasa ditumbuhkan di depannya setidaknya 10.000. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Chu Guangsheng dan kakak perempuannya saling memandang, dan kegembiraan tiba-tiba muncul di mata mereka. Jika begitu banyak batu luar angkasa ditempatkan di dunia luar, saya tidak tahu sensasi apa yang akan ditimbulkan. Setelah membagi ramuan dan batu luar angkasa, Chu Guangsheng dan kakak perempuannya meninggalkan ruang batu. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sedangkan untuk tumpukan pil kelas 3 dan lebih rendah, dia tidak tertarik untuk mengambilnya. Karena pil tingkat ini tidak terlalu membantu mereka, dia tidak repot-repot memperhatikannya. Kemana perginya orang-orang itu? Chu Guangsheng mengerutkan kening saat dia berjalan keluar dari ruangan batu.
Bagian-bagian di sini meluas ke segala arah dan tidak realistis untuk mencarinya satu persatu. Coba untuk melihat apakah kekuatan mentalmu dapat bekerja di sini. Mungkin tidak, kata Chu Kuang-seng tanpa daya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi situasi di luar. Apalagi sekarang dia berada di reruntuhan. Bagaimanapun, tidak ada cara lain sekarang. Sebaiknya kamu mencoba. Mungkin bisa berhasil. Mendengar ini, Chu Kuang-seng mengangguk, lalu menutup matanya dan kekuatan spiritual menyebar dari tengah alisnya. Itu benar-benar berhasil. Tidak lama kemudian, matanya terbuka dan ada kegembiraan di dalam hatinya. Penghalang kekuatan metal semacam itu tampak hanya ada di pinggiran reruntuhan, di mana kekuatan mental dapat dieksplorasi tanpa hambatan. Pergi ke sana, Chu Kuang-seng menunjuk ke sebuah lorong, lalu berjalan mendekat. Melihat ini, Chu Li'er segera mengikuti. Selanjutnya, dengan mengandalkan persepsi spiritual, keduanya berjalan melalui lorong bawah tanah yang seperti labirin dan berjalan menuju kedalaman reruntuhan. Tidak lama kemudian, pemandangan di depan perlahan melebar dan lorong yang membentang ke segala arah menghilang, digantikan oleh alun-alun bawah tanah yang besar. Tanah alun-alun dilapisi dengan batu biru, ditutupi lapisan lumut yang tebal. Memalingkan muka dan melihat istana biru tua di ujung alun-alun. Itu seharusnya menjadi aula utama reruntuhan ini, kata Chu Kuang-seng dengan mata membara. Dia bisa mendeteksi fluktuasi aura yang sangat kuno dari istana itu. Fluktuasi aura ini tampak sangat berubah-ubah karena akumulasi waktu selama bertahun-tahun. Saat kita masuk, kita tidak bisa membiarkan orang-orang itu mengambil semua harta karunnya. Chu Kuang-seng menjilat bibirnya, lalu melompat dan bergegas menuju istana biru tua. Setelah itu, tubuh halus Chu Li'er tersapu dan mengikutinya dalam sekejap. Sebelum keduanya datang ke aula utama, mereka menemukan bahwa pintu aula telah lama terbuka dan aura kuno yang sangat kuat memenuhi udara. Ayo pergi, Chu Kuang-seng melambaikan tangannya dan bergegas menuju aula utama. Dalam beberapa menit, dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Orang-orang dari Gunung Buddha dan alam iblis hitam. Orang ini benar-benar menemukan tempat ini. Faming dari Gunung Buddha berkedip-kedip. Dia tidak menyangka Chu Kuang-seng dapat menemukan tempat ini tanpa panduan informasi apapun. Kucing buta yang bertemu dengan tikus mati. Dia masih bisa menemukan aula utama ini dengan berlarian dengan kepala tertutup. Colong berkata dengan ekspresi muram. Saat ini, dia tidak tahu pil rahasia apa yang dia gunakan untuk menyembuhkan luka di bahunya. Chu Kuang-seng tampak dingin. Dia mendongak melihat lempengan batu besar di depan Colong dan yang lainnya. Luas lempengan batu tersebut sangat luas. Lebarnya puluhan kaki. Dan yang paling mengejutkan adalah lempengan-lempengan batu ini diukir dengan garis-garis misterius. Dari potongan garis tersebut terdapat batu berwarna biru tua. Patung batu ini membentuk seperti alisnya, memegang tombak yang terbuat dari batu biru. Dari kejauhan terlihat seperti tentara yang berbaris rapi. Ternyata itu sebuah formasi. Chu Kuang-seng tampak aneh. Pantas saja Colong dan yang lainnya berhenti di sini. Ternyata mereka terhalang oleh formasi. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Colong menatap Chu Kuang-seng dengan mata yang dingin. Dia tidak ingin bersusah payah menghancurkan formasi dan membiarkan orang ini mengambil keuntungan dari belakang. Mendengar ini, Chu Kuang-seng tidak banyak bicara. Pada saat ini, wajar jika bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Adapun harta karun di belakang, semua orang tergantung pada kemampuannya.
Orang-orang dari Gunung Buddha juga tidak keberatan. Karena tirani formasi ini, tidak satupun dari mereka yang dapat menghancurkan. Lakukan, Colong berteriak dingin, lalu bergegas menuju formasi terlebih dahulu. Melihat hal ini, orang-orang dari Gunung Buddha menerobos formasi dari arah lain. Hati-hati, Cukuangseng memperingatkan, lalu melompat ke dalam formasi. Setelah itu, Culier mengikuti dari dekat. Begitu sekelompok orang melangkah ke dalam jangkauan formasi, patung biru tua yang awalnya sunyi tiba-tiba meledak cahaya menjadi cahaya. Dan niat membunuh yang dingin menyebar dari tubuh patung itu. Seluruh aula utama mulai bergetar. Dan beberapa patung terlihat meluncur di sepanjang rel di atas lempengan batu. Akhirnya mereka membuka mulutnya dan menyemburkan aliran api panas ke arah Colo dan yang lainnya. Nyala api berkobar. Secepat kilat, beberapa orang dari alam iblis hitam yang berdiri di depan terbakar dan meleleh. Saat mereka bersentuhan dengan api dan akhirnya berubah menjadi asap hitam lalu menghilang. Beberapa patung bergerak bersamaan, mengeluarkan seteguk gas biru sedingin es. Seketika mengubah beberapa orang dari Gunung Buddha menjadi patung es. Wajah Cukuangseng menjadi serius. Dia mengayunkan pedang beratnya di tangannya, dan energi pedang ditembakkan, membelah gelombang air yang datang menjadi dua. Di sisi lain, Culier juga melambaikan tangannya, dan cahaya biru es menyapu ruangan, membekukan sinar emas yang melesat dengan cepat. Ada suara keras yang terus-menerus di tempat, dan intensitas pertempuran menjadi semua merasa sedikit kedinginan. Setiap patung dalam formasi ini berubah. Mereka dapat melancarkan serangan dengan atribut berbeda. Hanya dalam beberapa menit, terjadi 7 atau 8 serangan yang sangat berbeda. Di bawah serangan yang mengerikan ini, wajah orang-orang di Gunung Buddha dan alam iblis hitam menjadi pucat, dan hati mereka gemetar. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah menyaksikan 5 atau 6 rekan mereka meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Pemandangan ini terlalu menakutkan bagi mereka. Lambat laun, di bawah kendali rasa takut, orang-orang dari Gunung Buddha dan alam iblis hitam menjadi ketakutan. Mundur. Setelah menyadari semua ini, Colong menggertakkan gigi dan berteriak dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, orang-orang dari alam iblis hitam merasa lega dan segera keluar dari formasi. Melihat hal tersebut, semua orang dari Gunung Buddha segera mundur dari formasi. Haruskah kita mundur sekarang? Culier melihat sekeliling, mengikuti mundurnya orang-orang dari Gunung Buddha dan alam iblis hitam. Semua patung batu dan formasi ditunjuk pada mereka berdua. Mendengar ini, mata Cukuangseng berbinar. Dia menatap patung batu ini dengan tatapan berapi-api di matanya. Setelah bentrokan sebelumnya, dia sudah menyadarinya. Cara yang dia gunakan patung ini berasal dari ilmu bela diri yang sama. Dan seni bela diri dengan begitu banyak atribut bukanlah sesuatu yang dia dambakan sejak lama. Pasti ada seni bela diri multi atribut yang kuat dalam hal ini. Dia menatap gerbang batu di bawah formasi dengan mata menyala. Terima